Aku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap percaya padamu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat paha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri yang bisa ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan supaya kita leluasa ya. Setelah agak lama tadi duduk, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Akhirnya kami berkumpul kembali Tuhan pada malam hari ini untuk bersama-sama mengucap syukur atas usaha Pak Nathan di Nunjau di sana, di Kupang Tuhan. Dan juga Ibu Tineke juga bersyukur pada malam hari ini boleh berjumpa dengan saudara-saudara keponakan yang lain dari keluarga Ibu Tineke dan juga keluarga Pak Nathan. Dan biarlah kami juga Jemaat GBI 56 boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah supaya kami padat, cepat, bisa mengerti dan kami bisa mempraktekannya. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang beriman, hidup karena percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun juga melalui media, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom ya. Yang baik itu yang di sisi kanan maupun tengah maupun sisi kiri. Ya, supaya bisa konsentrasi. Saya tidak lama akan menyampaikan firman Tuhan karena perut kita meskipun sudah diisi, tentunya ada yang lebih gede gitu ya. Saudara sekalian, saya akan memberikan tema atau judul pada saat malam hari ini adalah hidup yang berkenan di mata Tuhan. Pembacaan kita ada dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Satu ayat saja dan kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 8. Silakan buka Alkitab atau Alkitab.
atau handphone tentu ada di situ ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari baca sama-sama dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara sekalian, terima kasih untuk tim dari Pak Sab tadi yang sudah dari jam 3-an kurang lebih, sudah jam 1 ya dari rumah. Ya, jadi nyampe ke kloter pertama, kedua kira-kira jam 2 lebih, jam 3-an. Terima kasih ya sudah mewakili gembala. Tentunya setiap perkunjungan dari staf gembala adalah perpanjangan tangan daripada gembala sendiri. Oleh sebab itu sampaikan dengan benar. Jangan menggunakan nama pribadi untuk menyampaikan itu semuanya. Nanti berdampak yang berbeda. Terima kasih ya Bapak Ibu, Pak Sab sudah memberikan waktunya, kendaraannya. Puji Tuhan saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai hal ini. Jadi akhirnya pada suatu saat kita akan ada di akhir daripada sebuah pengajaran, sebuah perjalanan sampai kepada akhirnya. Di sini ditutup dengan saudara-saudara semua yang benar dan lain sebagainya, pikirkanlah itu. Kita mulai dari poin yang pertama adalah semua yang benar. Semua yang benar itu adalah sesuatu yang mencintai kebenaran, mengatakan kebenaran, dan juga kejujuran. Kita harus memikirkan apa yang benar, apa yang betul, apa yang bukan gosip, apa yang betul-betul kenyataan, bukan prediksi, tetapi berdasarkan data dan fakta. Setuju? Nah, kita mulai memikirkan apakah yang saya ceritakan itu betul, faktual, atau sekedar ilusi saja, atau gambaran saja, atau menurut pendapat orang, atau menurut pendapat suatu gereja, atau menurut pendapat seorang pendeta. Apakah kita sesuai dengan kelompok kita? Itu harus betul-betul kita pikirkan. Yang kedua adalah yang mulia. Kita melihat ada seorang kaisar, Kaisar Agustus misalnya, atau Agustinus, itu adalah orang-orang yang mulia, yang artinya dihormati karena karakternya, terhormat, baik itu orang atau perbuatannya. Dan kita mulai berpikir apa ya yang mulia, yang bisa kita katakan, apa yang bisa kita pikirkan, pasti dalam pikiran nanti akan tertuang dalam perkataan. Dalam perkataan akan tertuang menjadi perbuatan. Pokoknya pikiran, perkataan, perbuatan. Nah saudara sekalian, pada masa sekarang ini bukan mulut kita yang jadi harimau kita, tetapi jari-jari kita. Jari-jari kita itu nggak punya kayak seperti mulut, tetapi dia memiliki ketajaman yang lebih tajam daripada pisau. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada teman-teman semuanya, apapun itu, mending kita ketemu. Betul ya Pak? Mending kita ketemu face to face, itu psikologi jalan. Nah makanya kalau saya sebagai gembala itu sulit ya. Ada WA nggak dijawab salah, dijawab, nanti juga di screenshot, dipakai untuk alasan dan macam-macam. Makanya belakangan ini saya bilang kepada fotografer, Pak jangan foto-foto dulu ya. Sampai ibu saya tadi telepon, Kit kenapa kamu nggak tampil lagi di Facebook? Apakah kamu sakit? Atau kamu migrain? Atau sedang ngurusin apa? Enggak Bu, saya baik-baik aja. Cuma saya membatasin itu supaya perkataan kita itu lebih berpikir yang terhormat, lebih berpikir yang maknanya faktual begitu ya. Nah teman-teman wilayah nanti tolong komunikasikan secara baik. Jangan apa-apa lewat WA. WA itu emoticon pun kita salah ngerti saudara. Kita sedang sedih kita kasih send dengan emoticon senang, happy, padahal kita sedang sedih, atau sebaliknya.
Nah, oleh sebab itu yang mulia itu perlu kita harus pikirkan dan kemudian kita lakukan. Setiap apapun kita mesti ikuti perintah Tuhan, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, kan begitu ya. Nah, itu akan lebih bijak lagi. Yang ketiga adalah semua yang adil, semua yang benar, yang sesuai dengan hukum ilahi itu harus kita pikirkan. Apa yang adil dalam hal ini? Keadilan sosial itu seperti apa? Waktu itu saya sedang ada di SMP kalau nggak salah. Kemudian seorang guru itu bertanya, menurut kalian keadilan sosial itu seperti apa? Yang disebut adil itu kayak apa? Kemudian banyak murid yang membaca, yang memberikan komentar, adil adalah merata. Lalu dia pada akhirnya seorang guru itu, guru PMP kalau nggak salah, dia bilang begini, kamu tinggal di Lampung, waktu itu di Lampung. Kemudian ada orang tinggal di Jakarta. Ada juga yang di Papua. Kemudian ada juga yang di Kalimantan, ada di Manado, ada yang di Alor, dan lain sebagainya. Kemudian suatu kali pemerintah kasih bantuan sosial bansos 1 juta. Mana yang menganggap itu paling gede? Wah, murid-murid jadi bingung. Oh iya, di Papua mungkin 1 juta itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena semuanya mahal waktu itu ya. Sebelum Jokowi turun tangan, itu mahal semuanya. Di Manado nggak tahu, di Alor bagaimana, itu mungkin lumayan. Tetapi buat DKI Jakarta, 1 juta dapat apa? Kira-kira kan begitu ya. Nah akhirnya dia bilang begini, tidak. Adil itu adalah sesuai dengan dudukannya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kita akan berbicara di sini sekalian berpikir tentang sebuah keadilan di dalam berjemaat, di dalam bergereja. Mana yang adil? Adilkah melakukan ini? Adilkah saya ngomong seperti ini? Adilkah saya tempatnya di sini? Nah, itu harus kita pikirkan sehingga membuat kita semakin berkenan di mata Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah semua yang suci. Penghormatan yang menggairahkan, terhormat atau sakral atau murni daripada kedagingan, murni daripada segala kesalahan. Jadi jauh daripada sesuatu yang salah, jauh daripada sesuatu yang berbau daging, yang lebih suci, yang lebih murni, yang lebih terhormat. Dan itu yang kita pikirkan, apa yang menjadikan hidupku menjadi terhormat di mata orang lain. Nah, kita sedang berpikir untuk itu, apakah dengan doa-doaku, apakah dengan aktifku di dalam gereja, apakah dengan pelayananku ke sebuah gereja, aku disebut sebagai orang yang suci, seorang yang terhormat. Makanya saudara sekalian, di dalam Alkitab itu dikasih sebuah rule yang menjadikan seorang diaken itu seperti apa. Dia harus baik dalam segala hal. Karena apa? Perkataan akan menjadi contoh, keputusannya akan menjadi contoh, kemudian perbuatannya juga akan menjadi contoh. Makanya di sini berat sekali buat gereja kita untuk bisa menemukan orang-orang yang sepadan dengan makna Alkitab. Kita sedang mencari itu yang betul-betul lahir daripada, kalau dulu kita asalnya dari GBI Bunga Bakung dulu kan, di Jalan Dewi Sartika itu. Kemudian jadi GB Dewi Sartika, kemudian jadi GBS 56. Nah, kita pengen cari orang-orang yang memang murni hatinya, tulus hatinya. Siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan, kata Tuhan? Yaitu orang-orang yang suci hatinya, yang perkataannya baik dan kemudian tulus dan murni. Itu yang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita sedang diuji sekarang ini untuk mencari orang-orang yang tulus, murni, dan kemudian memiliki karakter yang cukup baik. Selanjutnya adalah semua yang manis, yang dapat diterima, yang bisa menyenangkan. Kita lebih berpihak kepada apa yang menyenangkan hati saya, bukan apa yang menyenangkan hati orang. Padahal sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, itu lebih kepada melayani bagaimana pelanggan itu senang sama kita. Meskipun kita kayak diinjek-injek, saudara, bagaimana pelayanan kita itu berarti buat orang lain, itu sedang kita pikirkan. Siapa yang punya warung di sini? Tentunya pengen memberikan support yang terbaik buat mereka. Ayo Bu, datang ke saya Bu.
Aduh Bu, kurang berapa perak. Nggak apa-apa Bu, kita akan deketan, nanti kan bisa datang lagi. Itu adalah sebuah pelayanan. Tetapi kalau berpikirnya apa yang saya dapatkan, maka kita akan jauh dari situ, saudara. Kita akan mulai berpikir apa yang saya bisa kasih. Karena berkat Tuhan sudah melimpah atas hidup saya, atas keluarga saya, atas pekerjaan saya. Dan inilah waktunya saya untuk memberi yang paling terbaik. Semua yang sedap didengar, yang terdengar bagus, yang mengucapkan kata-kata yang baik, berbicara yang membawa sebuah keuntungan. Kita sedang mikirkan apa ya kata-kata saya yang sedap didengar oleh orang lain. Ketika kita tonton TV itu beritanya udah ancur-ancuran. Kemarin baru corona udah selesai. Kemudian perang apa itu? Ukraina. Waduh, kayak gitu lagi. Mulai naik lagi coronanya. Kita mulai berpikir, Pak Jokowi bilang 2023 gelap katanya. Waduh, gelapnya ini apa gitu ya. Saya juga menerjemahkan itu susah. Tetapi puji Tuhan terlewati dengan baik. Dan kita baik-baik saja oleh karena kita memiliki terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus adalah terang dunia. Dan ketika kita memiliki Kristus, apapun kata seorang presiden sekalipun, katanya gelap. Tetapi Tuhan bilang, tetap terang. Amin. Nah, saudara sekalian, selanjutnya adalah semua yang disebut kebajikan. Jalan pikiran kita, perasaan kita, dan juga tindakan yang bajik. Kebaikan, keunggulan moral tertentu, seperti kesopanan, dan juga sesuatu yang murni. Kita mulai pikirkan apa yang terbaik untuk saya lakukan, untuk menjadi teladan buat orang lain. Saudara, saya percaya kita agak segan untuk menginjil kepada orang lain. Agak sulit, karena tidak semua orang terpanggil untuk itu. Betul ya? Kita kemana-mana 10-20 tahun lalu bawa Alkitab itu sulit. Mesti dikasih Alkitab, habis itu kasih bayam atasnya, habis itu kasih jengkol atasnya. Dari mana Bu? Oh, dari pasar gitu ya. Tetapi hari ini saudara, kita lumayan cerdas lah. Artinya membawa begini sudah cukup. Kita bisa membaca Alkitab di sini, dan kemudian kita sampaikan Injil secara bukan terbuka, saudara. Kita hanya berbicara tentang sebuah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberkati kita, yang kita dijauhkan daripada corona misalnya. Keluarga saya tetap aman sampai di sini adalah anugerah Tuhan. Seperti Bapak juga, seperti Mbak juga, seperti Abang juga, nanti akan menerima hal yang sama ketika engkau menjadi orang-orang yang baik. Nah, dengan cara itulah yang kita pikirkan bisa memenangkan jiwa. Karena saya percaya bahwa orang itu bukan mengikut kita karena perkataan kita, tetapi oleh karena tindakan kita, oleh karena perbuatan kita. Setuju? Oleh sebab itu mulai pikirkan tindakan sajalah. Daripada kita banyak ngomong, mending kita bertindak terhadap sesuatu, terhadap orang, atau kita membantu orang dengan cara yang sesuai dengan aturan gereja masing-masing. Kita punya gereja beda-beda, saudara. Kami gereja Bethel Indonesia. Saudara mungkin gereja yang lainnya. Tetapi dari kapasitas saldo kas atau kapasitas jumlah orang beda semuanya. Kita nggak bisa samakan aturan kepada gereja kita yang masih merintis, saudara. Yang artinya kita baru mau memulai. Kita nggak bisa menjawab semua. Jadi kita sedang berpikir untuk sesuatu yang baik, yang bersifat bajik sebagai sebuah pelayanan kita kepada mereka. Yang terakhir adalah yang patut dipuji. Saudara sekalian, banyak yang kita pikirkan yang ketika kita katakan, kita lakukan itu apakah mengandung pujian kepada kita atau sekedar wah itu mah karena orang Kristen aja. Saudara, saya percaya bahwa di gereja itu orang tulus-tulus semuanya. Di gereja itu orang api-api semuanya, orang sopan-sopan semuanya. Tetapi kalau sudah di rumah tangga, waduh, itu setajam silet perkataan kita. Pikiran kita juga sekerdil daripada pohon yang kerdil, saudara. Sehingga membuat kita membatin. Ya puji Tuhan, Tuhan bukakan itu untuk membuat kita bisa mengklasifikasi setiap orang untuk bisa ada di tampuk sebuah pelayanan gereja. Puji Tuhan. Nah, itulah yang harus kita pikirkan
Artinya tidak cuma selesai dalam pemikiran kita, tetapi harus kita katakan, kita harus praktekkan. Amin, saudara. Nah, saya pikir keluarga di sini adalah keluarga yang mencintai Tuhan, dan juga sanak saudara yang ada di sayap kanan, di tengah maupun ada di sayap kiri. Tentunya orang-orang yang mengasihi Tuhan, siapapun itu, gereja manapun, saudara semuanya, mari taati gembalamu, taati aturan gerejamu, dan setialah sampai Tuhan memanggil. Amin. Itu saja saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pada saat malam hari ini. Sedemikian yang bisa kami dengarkan dan kami sharingkan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi rohani kami, supaya kami tidak selalu hidup di dalam kedagingan kami, tetapi kami membangun roh yang menyala-nyala, karena Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Dan inilah yang harus kami lakukan. Kami membangun pribadi yang kuat, membangun iman yang kuat, dan juga menumbuhkan perkataan yang baik, menumbuhkan pikiran yang baik, dan juga menumbuh kembangkan iman yang mantap. Dan kami percaya Tuhan, inilah kami diasah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Kami bertemu antar saudara, teman-teman seiman, teman-teman segereja, maupun teman-teman lingkungan yang luar biasa. Dan kami akan capai sebuah makna bahwa Tuhan sedang berkehendak atas setiap kami. Kami sedang memulai di tahun yang baru ini. Kiranya berkat Tuhan untuk pekerjaan yang Pak Nathan sedang selesaikan di Kupang sana, Tuhan. Apapun itu, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dijauhkan daripada sakit penyakit, dijauhkan daripada hal-hal yang malang, dijauhkan daripada yang buruk, diberikan keuntungan yang besar, dan untuk menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dan kami mendoakan malam hari ini, berkat untuk Pak Nathan dan juga pekerjaannya yang di sana, dan juga menyerahkan Angel juga yang di sana ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kuliahnya supaya berhasil dengan baik. Dan juga keluarga di tempat ini, Ibu Tineke dan juga Nando, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka sedang pergumulkan untuk sebuah rumah, untuk pekerjaan, untuk masa depan, kami hanya bisa mendoakan Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan akan memberkati, menyertai senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah atas usaha Pak Nathan, malam hari ini bahkan kemarin-kemarin, seterusnya sampai mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih malam hari ini, kami bersyukur sudah berhimpun, dan kami sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah kami ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian, demi nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Nah saudaraku, untuk pengumuman